sel elektrolisis. Elektrolisis ini saya jelaskannya pakai grafik saja. Ya, berarti kalian buka materi yang ada di buku paket kalian ya. Mungkin ada kata-kata saya yang mungkin tidak sama. Oke, sel elektrolisis ya. Mudahnya dari sel elektrolisis itu adalah pengubahan reaksi energi listrik menjadi energi kimia ya. Jadi itu adalah dari reaksi redox yang kan energi. Reaksi redox ini agar dapat berlangsung membutuhkan energi listrik. Pada sel elektrolisis akan berlaku kenapa ya? Kenapa? Katoda negatif dan anoda positif. Kalau di sel volta itu kapan? Katoda positif dan anoda negatif. Tapi di elektrolisis menjadi kenapa? Katoda negatif, anoda positif. Dan tetap berlaku karet dan anoks ya. Katoda akan selalu mengalami reaksi reduksi dan anoda selalu mengalami reaksi oksidasi. Itu. Diagram sel voltanya, sel elektrolisisnya, umumnya sel elektrolisis itu memakai tabung U. Tabung berbentuk seperti ini. Mana nanti ada dua buah elektroda, anoda dan katoda. Apa mencengnya? Enggak apa-apa ya. Yang dihubungkan dengan arus listrik. Arus listrik yang dipakai itu biasanya adalah arus listrik searah. Ini positif, ini nih. Berarti di sini adalah positif, berarti A, anoda, dan negatif berarti adalah katoda. Seperti ini. Oke. Ini bahkan dari sel elektrolisis. Nah, pada sel elektrolisis itu yang dipakai itu hanya satu larutan. Ini larutan elektrolitnya itu hanya satu. Kalau di sel volta kan ada dua larutan elektrolit di ruang anoda dan di ruang katoda itu berbeda. Tapi kalau elektrolisis itu cuma hanya ada satu larutan elektrolit yang digunakan. Seperti itu. Nah, pada sel elektrolisis ini kita kembali lagi kan. Nah, ya, ini gambarnya sama ya. Pada sel elektrolisis itu ada aturan-aturannya. Langkah pertama itu adalah kalian melakukan ionisasi. Pada sel elektrolisis ini bergantung pada jenis elektroda. Nah, elektroda yang utama adalah anoda yang digunakan. Ada yang namanya elektroda inert. Elektroda inert ini sukar bereaksi ya. Ketika dia dicemplungkan ke larutan elektrolit dan diberi arus listrik, itu dia tidak ikut bereaksi. Contoh anoda yang inert itu apa? Karbon, platina, sama emas. Ya, tiga ini. Karbon atau grafit ya. Karbon atau grafit. Kalau arang itu enggak ya. Karbon atau grafit, platina, dan emas. Selanjutnya ada anoda tak inert. Nah, kalau anoda tak inert ini, dia nanti ikut bereaksi. Utamanya di mana? Ikut bereaksi pada ruang anoda. Jadi nanti kuncinya itu di sini, di ruang anoda ini. Oke, lanjut. Nah, langkah ketika kalian sedang melakukan elektrolisis, ya, kalian harus bisa
mengionisasikan larutan elektrolitnya. Ini bukan hanya larutan, tapi zat elektrolitnya. Itu harus kalian bisa mengionisasikan terlebih dahulu. Contoh adalah kita punya elektrolit LX, ya kan? Ini. Dia akan mengalami ionisasi, ya kan? Menjadi L plus dan X-min. Dia akan menjadi L plus dan X-min. L plus ini kan K kation, ya kan? Dan X-min ini adalah A anion. Nah, ini LX ini ya. Nah, kira-kira L plus ini ya bermuatan positif atau kation ini akan lari kemana? Akan lari ke anoda atau akan lari ke katoda? Halo? L plusnya akan lari ke anoda atau lari ke katoda? Katoda. Ya, L plusnya akan lari ke katoda. L plus ya. Karena katoda itu bermuatan negatif. Elektroda negatif kan. Nah, positif akan lebih dekat ke yang negatif. Sementara itu X-min akan mengarah ke anoda. Ini nanti di K. X-minnya akan ada di anoda. Nah, pada katoda ya kan akan ada apa di katoda ini selain L plus sama katodanya dan di anoda selain X-min sama anodanya itu ada zat apa lagi kira-kira? Ada spesies kimia apa lagi selain L plus sama katoda? Apa? H plus. H plus. H plusnya dari mana? H plusnya dari mana? Tahu, Pak. Oke. Nah, ini kan kita bahas larutan aja lah ya. Kita bahas larutan. Ya. Larutan elektrolit. Yang namanya larutan, selain ada L plus X-min, itu ada apa lagi di dalam larutan? H2O. Nah, ada H2O. Benar. Nah, di dalam sini itu banyak ada H2O, H2O kan? Jadi di katoda nanti ada H2O, di anoda juga akan ada H2O seperti ini. Nah, anoda H2O. Ada 3 zat ini, L plus, katoda H2O, X-min, anoda sama H2O. Selanjutnya adalah reaksi pada katoda. Reaksi pada ruang katoda ini ya. Fokusnya di sini. Kan? Reaksi pada ruang katoda. Pada katoda itu terjadi persaingan, ada saingan, ya kan? Saingannya itu antara apa? L plus dan H2O. Saya ingin membahas yang secara lebih rinci dulu. Ada saingan antara L plus dengan H2O. Nah, kenapa katoda tidak ikut bersaing? Kira-kira kenapa? L plus dan H2O saja. Katodanya tidak ikut bersaing. Ada yang dapat memberikan alasan dulu ya? Hubungannya adalah dengan reaksi redox ya tadi. Katoda mengalami apa dan anoda mengalami apa? Reaksi pada katoda tadi. Katoda itu yang akan mengalami persaingan itu hanya antara ion L plus dengan airnya saja. Tapi kan tadi saya tulis ada katoda seperti itu. Nah, kira-kira kenapa katodanya tidak
tidak ikut bersaing. Reduksi. Nah, kenapa katoda tidak ikut bersaing dalam mengalami reduksi? Hubungannya sama bilox lagi sama redox ya, karena ini masih aplikasi redox kan ya gitu. Apa kira-kira? L plus, ion L plus, air, katoda. Kenapa katodanya atau logam yang dimasukkan sebagai katoda itu tidak ikut bersaing? Kenapa kira-kira? Ayo. Ingat katoda mengalami apa? Reduksi itu biloxnya naik apa turun? Turun. Oke. Kalau logam yang dimasukkan sebagai katoda, entah logam apapun, logam besi, tembaga, biloxnya berapa? 3. Besi, tembaga, biloxnya logam besi, logam tembaga 0 ya kan? Ya kan, ketika logam itu dimasukkan sebagai katoda, digunakan sebagai katoda, ya, logam katoda itu digunakan sebagai logam besi, logam tembaga digunakan sebagai katoda, biloxnya kan 0 ya kan? Dia kan unsur murninya kan, biloxnya 0 itu kira-kira bisa turun lagi nggak kalau logam ya? Logam itu ada bilox negatif atau enggak? Nah, gitu. Kan tidak ada. Besi itu kan nggak ada biloxnya men. Besi Fe men berapa itu kan nggak ada. Terus Cu men berapa kan nggak ada. Nah, makanya dari itu katodanya tidak ikut bersaing. Ya kan kayak gitu. Saingan L plus sama H2O. Logam katoda tidak ikut bersaing karena biloxnya sudah 0 ya. Logam itu biloxnya paling kecil adalah 0. Gak mungkin ada logam yang biloxnya negatif. Maka dari itu pada katoda yang dapat bersaing itu hanya L plus sama H2O. Nah, sekarang kita lanjut. L plus sama H2O. Aturannya apa saja? Kalian bisa baca di sini. Ya kan? Kation sukar tereduksi, maka H2O tereduksi menjadi H2. Maksudnya apa? Nah, sekarang reaksi pada adalah L plus sama L plus itu kan macam-macam, ya kan? Elektrolit yang dipakai itu kan macam-macam. Ya, misal NaCl, berarti ada Na plus sama Cl min. Kationnya adalah Na plus, seperti itu. Nah, kalau Na plus itu nanti yang terreduksi itu adalah airnya. Maksudnya gimana? Nah, ini yang lanjutkan, ya. Kation sukar tereduksi, yang tereduksi adalah airnya. Nah, kation sukar tereduksi itu yang mana? Nah, kalian harus ingat lagi deret volta. Deret volta itu kalian ingat, lihat kalau Bapak Camat nanti meninggal, ya kan? Ala mana? Kan? Nah, di sini nanti zaman kerajaan feodal. Jadi cowoknya Nia seneng pelembungan halus, ya kan? Cumi hangus, agak pahit. Tahu pada ini toh deret volta. Nah, di antara Mn sama Zn ini ada H2O, ya kan?
Barrett volta kan berdasarkan kemudahan dia dalam mengalami reaksi reduksi. Nah, kation sukar reduksi itu adalah kation yang berada di sebelah kirinya H2O. Kiri H2O dalam Barrett volta. Gitu. Ya, jadi kalau ada Li plus K plus, ya kalau Bapak Ba plus ya kan, Ca2 plus, Ba2 plus, Ca2 plus, dan sampai Mn2 plus, ya kan, dia akan bersaing dengan H2O, ya kan. Ketika dia bersaing dengan H2O, maka akan lebih mudah yang mengalami reduksi. Siapa yang akan lebih mudah mengalami reduksi? Itu adalah H2O-nya, seperti itu. Ya. Salah Pak. Contoh, kita bakal. Nah, ini berarti adalah Li plus, ya kan? Bukan Li plus. Adalah kation dari logam golongan 1, A, 2A, Al, dan Mn, ya kan? Kita lihat, ini kan 1A, ya kan? BaCa ini 2A, Na ini 1A, ya kan? Mg ini 2A, Al sama. Ketika ada kation dari logam 1A, 2A, Al, atau Mn, maka yang tereduksi nanti adalah H2O. Maka reaksi di katodanya nanti adalah H2O, ya kan, tereduksi menjadi apa? Yang tereduksi apanya? Berarti H2O kan ada dua kan? Ada H sama O. H biloxnya plus 1 dan O biloxnya min 2. Kira-kira mana yang mengalami reduksi? Si H kah atau O-nya? Yang akan mengalami reduksi nanti siapa? H apa O? Apa kira-kira? H apa O yang mengalami reduksi? Ingat, reduksi biloxnya turun. H-nya akan mengalami reduksi. Karena H plus 1, O min 2. O tidak mungkin mengalami reduksi lagi. Karena O biloxnya paling kecil adalah min 2. Gak ada O min 4, min 3 nggak ada. Berarti H akan mengalami reduksi. H2. H ini akan mengalami reduksi menjadi H2. Ini kan biloxnya 0. Ya kan? 0 ini plus 1. Kali 2 ada plus 2. Ingat setelah reaksi kemarin, ya kan? Plus 2 menjadi 0, berarti dia harus menangkap 2 elektron. Ini kan? Nah, nanti tambah 2 elektron, ini nanti suasananya adalah suasana basah. Karena dia logam. Ingat, logam itu berhubungan dengan suasana basah. Ya. H2O tambah 2 elektron agar muatannya setara, ya kan? Ini 0, muatannya ini min 2. Jadi totalnya adalah min. Jadi di sini ditambah 2 OH min. Seperti ini. Ya kan? Nah, sekarang disetarakan jumlah atom H-nya, ya kan? Ini nanti ada berapa? Ya, aku jadi lupa nanti malah. Ya, repot. Ya kan? Nah, kita setarakan jumlah atom H-nya. Atom H-nya di sebelah kanan ada 2 tambah 2, 4. Jadi di sini nanti kalikan O-nya juga ada, O-nya kalikan. Ini adalah reaksi reduksi yang terjadi pada katoda ketika kationnya adalah kation logam golongan 1A, 2A, aluminium, dan Mn. Maka yang tereduksi adalah H2O menjadi H2 sama O amin. Nah, ini yang harus kalian ingat nanti yang di sini. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, Barrett volta itu masih sangat berguna ya sampai sekarang. Yang kedua adalah kation mudah tereduksi. Jadi adalah selain 1A, 2A,
Al dan Mn, berarti dia adalah mudah tereduksi. Nah, maka yang tereduksi adalah, ingat, yang tereduksi adalah kationnya menjadi logamnya, ya kan? Berarti adalah kation, ya, kation dari logam-logam yang ada di sebelah kanan H2O, Zn, Cr, Fe, Cd, dan lain sebagainya. Nah, berarti yang di katoda nanti reaksinya adalah L plus, ya kan, kationnya ya, ditambah elektronnya ada berapa, menjadi logamnya. Seperti ini. Contoh, ya, di sebelah kanan H2O kita pakai seng, ya kan, Zn2+, ya kan, dia akan menangkap 2 elektron menghasilkan logam Zn yang ada di katoda, seperti itu. Nanti contoh aja lah biar mudah. Utamanya 2 ini, di katoda ada 2 reaksi ini ya. Nah, ini ada lagi ion H+ dari asam tereduksi menjadi H2. C. A, B. Masih C di sini ya. C ya. Kation H+, ya kan? H+ dari mana? Dari asam. Ya. Tereduksi menjadi H2. Nah, kita lihat H itu di mana? H itu kan ada di sebelah kanan ya. H+ ini kan. Maka dia akan tereduksi menjadi H2. Atau dan nanti H+ ya kan, tereduksi menjadi H2. Banyak 2 ya. Nah, 2 yang terakhir elektrolit lelehan. Kation lelehan elektrolit yang tereduksi adalah kationnya. Maksudnya kation lelehan itu apa? Nah, kalau tadi kan kita bahasnya adalah larutan elektrolit. Nah, sekarang lelehan elektrolit itu contohnya adalah elektrolisis lelehan NaCl. Jadi ketika NaCl itu dalam berupa lelehan itu simbolnya L ya, liquid. Lelehan itu kan cair. Lelehan itu adalah padatan yang dicairkan. Jadi kalian misal punya garam dapur NaCl, tidak boleh dikasih air, kemudian kalian panaskan. Maka dia akan meleleh. Lelehannya itu kemudian kalian masukkan ke sel elektrolisis dan dielektrolisis. Misalnya ini NaCl, lelehan ya, terion menjadi Na plus lelehan plus Cl min. Beda dengan kalau tadi kita bahasnya adalah larutan. Punya Aki sama I. Kalau lelehan itu L. Maka reaksi yang terjadi pada katodanya yang tereduksi adalah kationnya menjadi logamnya. Baik itu adalah kation logam golongan 1A, 2A, Al, atau Mn. Na plus lelehan ya, tambah elektron. Jadi kation logam golongan 1A, 2A, Al, dan Mn dapat mengalami reduksi ketika dia bentuknya bukan larutan, tapi adalah lelehan. Kenapa lelehan dia dapat bersaingnya dan menang? Karena pada lelehan itu kan tidak ada air. Yang namanya lelehan itu tidak ada
airnya. Sementara tadi kalau di dalam larutan itu ada air. Karena kalau ada air, Li, lihat kalau Bapak Camat nanti meninggal, alamatnya mana, ya kan, itu berada di sebelah kiri H2O, ya kan. Kalau dia ada di sebelah kiri H2O, maka bersaing dengan H2O, maka akan lebih mudah mengalami reduksi mana? Yang akan lebih mudah mengalami reduksi itu adalah H2O-nya. Jadi yang ada di sebelah, lihat kalau Bapak Camat nanti meninggalnya akan kalah. Reduksi adalah H2O. Itu adalah reaksi yang terjadi pada ruang katoda. Ada 3 utama, terus 1 tambahan. Yang pertama, jika kationnya adalah logam 1A, 2A, Al, dan Mn, yang terreduksi di katoda adalah air, H2O. Yang kedua, jika kationnya itu mudah tereduksi, berarti selain 1A, 2A, Al, dan Mn, maka yang tereduksi adalah kationnya menjadi logamnya. Sebelah kanan H2O ya. Kemudian kation dari asam H+, dia juga mudah mengalami reduksi menjadi H2 karena H itu kan berada di sebelah jauh di sebelah kanan dari H2. Seperti itu. Berarti H+, 12 ditambah 2 elektron menjadi H2. Nah, sekarang jika yang dielektrolisis itu adalah lelehan. Jika yang dielektrolisis itu adalah lelehan, maka kation dari lelehannya itu lah yang akan mengalami reaksi. Kenapa? Karena dia tidak perlu bersaing dengan H2O. Dia akan langsung mengalami reaksi. Oke, dari reaksi di ruang katoda ini adakah yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke ruang anoda? Nah, ini. Jadi lebih mudah nanti kalau kita langsung bahas pakai contoh ya, seperti itu. Kita lanjutkan dulu ya. Saya lanjutkan dulu sampai di anoda. Saya lanjutkan dulu aja. Oke, yang selanjutnya kalian harus bisa melakukan ionisasi dulu, kemudian nulis reaksi di ruang katoda. Yang ketiga adalah reaksi di ruang anoda. Nah, reaksi di ruang anoda itu terjadi persaingan, ingat tadi ya, terjadi persaingan antara anion, ya kan, anoda sama air. Oke, reaksi di ruang anoda itu adalah persaingan antara anion, ya kan, kan, anoda dan air, ya. Nah, reaksi di ruang anoda itu adalah persaingan antara anion, anodanya, dan air. Yang pertama itu ketika anodanya tak inert. Anodanya tak inert berarti adalah anoda yang mudah. Ketika anodanya tak inert, ya, dia akan lebih mudah mengalami reaksi. Ketika anodanya tak inert berarti yang teroksidasi adalah anodanya menjadi ionnya. Jadi ketika anodanya dia akan terion menjadi kationnya. Ini anodanya tak inert itu mudah kalian. Kalau anodanya tak inert tinggal langsung kalian oksidan. Ini reaksi di A itu anoda maksudnya ya. Anodanya akan mengalami oksidasi menjadi kationnya. Itu lebih mudah.
Nah, sekarang kalau anodanya inert. Anoda inert itu adalah anoda C, PT, dan AU. Seperti ini. Nah, ketika anodanya inert, itu ada beberapa poin, ya, ada beberapa aturan. Yang pertama adalah ketika anionnya itu adalah anion halida. Anion halida itu adalah X-main. X-main itu apa aja? Itu ada F-main, ya kan? Cl-main, Br-main, dan main. Maka, nah, anion ini, anion halida ini kan teroksidasi menjadi halogennya. Maksudnya bagaimana? Nah, ini X-main anoda, ya. X-main kaki akan menjadi X2, ya, gas tambah 2 elektron. Contohnya, ketika ada anion Cl-main, berarti 2 Cl-main, ya, akan menjadi gas Cl2 plus 2 elektron. Itu kalau anionnya adalah anion halida. Enak, ya. Kemudian ketika anionnya adalah anion sisa asam oksi. Anion sisa asam oksi. Maksudnya asam oksi itu apa? Asam oksi adalah asam yang ada oksigennya. Contoh asam oksi itu adalah H2SO4, ya, HNO3 dan lain sebagainya. Sisa asam oksi, asam itu kan H plusnya yang menyebabkan asam. Jadi asam oksi itu apa? Itu adalah XON. Jadi sisa asam oksinya kalau H2SO4 adalah SO4 2-min, ya kan? NO3 berarti sisa asam oksinya adalah NO3-min. Kalau anion sisa asam oksi, ya, yang teroksidasi itu adalah H2O-nya. Ya. Jadi reaksi nanti di anoda itu H2O akan teroksidasi menjadi O2. Ini tambah 4 elektron tambah 4 plus. Nah, kalau ini sebenarnya juga ada di deret volta, tapi bukan deret volta yang logam. Tapi kan kalau kita bahas, lihat kalau Bapak Camat nanti meninggal, bagaimana sampai cumi hangus agak pahit, au, itu adalah deret volta berdasarkan logam. Sementara ini kan non logam, ya. Fluor, klorin, bromin, iodin itu adalah non logam. Tapi tetap ada di deret volta. Tapi tidak kita bahas deret volta itu karena biasanya lebih jauh lebih tinggi lagi. Itu tetap bisa nanti kita logikakan. Anion sisa asam oksi yang teroksidasi adalah airnya, ya, menjadi O2. Nah, ini blok sederhana, ya. Plus 1 min 2, ya. Karena hidrogen itu sudah positif, dia tidak mungkin menjadi lebih positif lagi, plus 2 plus 3 nggak mungkin. Maka yang teroksidasi adalah oksigen. Karena oksigennya masih min 2, jadi 0. Nah, ini min 2 menjadi 0. Yang mengalami oksidasi adalah O dari H2O. Nah, yang terakhir, oh ya, ion OH-. Anion hidroksida OH- dari basa. Berarti yang teroksidasi, langsung, yang teroksidasi adalah OH- menjadi O2. Nah, ini juga ada di deret volta. Berarti nanti OH- menjadi O2. Nah, ini tahu. Sama kayak tadi, berarti ditambah 4 elektron. Kemudian ditambah apa lagi berarti di sini? Jadi kayaknya ditambah apa? H2O. Setara, ya. Ini ditulis
Ya. Kok dua-dua? Desainnya apa? Hamil ya. Oke, ini adalah aturan dalam kita melakukan reaksi elektrolisis. Sangat banyak ya, sangat banyak. Oke, sambil kalian lihat buku, mari kita bahas contohnya saja langsung. Oke, contoh ini. Tuliskan reaksi elektrolisis. Nah ini, elektrolisis larutan Na2SO4 dengan elektroda. Tuliskan elektrolisis larutan Na2SO4 dengan elektroda grafit. Nah, kalau ada kata-kata elektroda grafit, ini berarti adalah katoda dan anodanya sama-sama pakai grafit. Seperti itu ya. Kalau elektroda saja berarti katoda dan anodanya itu sama. Tahap pertama, itu kalian ionisasikan dulu elektrolitnya, Na2SO4. Kan larutan ya. Dia akan terion Na menjadi 2Na plus ya, ditambah 4 2-men. Seperti ini. Nah, kation ini akan bersaing pada katoda. Anionnya akan bersaing pada katoda sama anoda. Di katoda juga ada H2O. Di anoda juga ada H2O, ya kan? Dan di anoda juga ada persaingan antara dengan elektrodanya dengan anodanya. Berarti ada karbon di sini. Kan grafit itu adalah karbon. Sekarang kita tuliskan reaksi di katoda. Reaksi di katoda ada Na plus sama H2O. Maka yang akan mengalami reaksi reduksi berarti siapa? Na plusnya kah atau H2O-nya? H2. Ya, yang akan mengalami reaksi reduksi, ingat Na plus sama H2O. Na plus adalah golongan 1A. Artinya logam 1A. Maka yang akan mengalami reduksi adalah H2O akan menjadi H2. Kayak gini toh, reaksinya tadi. H2O tambah 2 elektron menjadi H2 sama 2 N. Ini. Dan yang ketiga, reaksi di anoda adalah reaksi oksidasi. Sekarang kita lihat di anodanya. Ada persaingan antara SO4 2-men, SO4 2-men, H2O sama elektroda grafitnya. SO4 2-men, H2O sama karbon. Mana yang akan mengalami reaksi oksidasi? Nah, kalau di anoda, itu yang pertama kalian lihat itu adalah ini dulu. Ya kan? Karbonnya dulu ya, anodanya dulu. Ketika anodanya itu inert, berarti kita langsung lihat antara SO4 2-men sama H2O. Gitu. Nah, anodanya karbon itu inert atau tak inert? Karbon itu inert apa tak inert? Inert.
inert ya, karbon itu inert. Jadi anoda karbon ya, Ti inert. Kalau anodanya inert berarti kita lihat SO42 main sama H2O. SO42 main ya kan? Ini tadi oke. SO42 main anodanya inert, kita lihat apakah dia ion halida? Bukan. Ya, SO42 main adalah asam oksi ya kan? 2O. Nah, SO42 main adalah sisa asam oksi. Karena dia sisa asam oksi, maka yang teroksidasi nanti adalah H2O-nya kan? Menjadi O2. Nah, ini tambah 4 elektron kan? Kan tambah 4. Nah, ini adalah reaksi dari elektrolisis. Ketika kalian menuliskan nanti K sama A, katodenya 22O tambah 2 elektron menjadi 2 plus 2O amin. Anodanya berarti 22O menjadi O2 tambah 4 elektron tambah 4 plus. Kalau kalian menuliskan reaksi totalnya, ini nanti adalah anoda dulu, katoda dulu, nggak apa-apa ya. 2H2O di O2 ditambah 4 elektron ditambah 4 plus kan. Katodanya adalah 2H2O tambah 2 elektron di H2 sama 2O ini. Elektronnya beda ya, kali 1 kali nah, ini nanti hasilnya adalah 2H2O tambah 4 kan, jadi O2 tambah 4H plus kan, tambah H2 2H2 ditambah 4O. Ini saya coret-coret tapi tidak saya ajarkan ya. Ya, 2H2O ini ada di anoda, ini ada di K. Nah, oksigen dan 4H plus ini adalah hasil di anoda. Hidrogen dan OH ini adalah hasil di K. Nah, kalau kalian disuruh menuliskan reaksi totalnya. Ada yang mau ditanyakan dulu dari elektrolisis larutan Na2SO4? Ini tadi yang menang saya lingkari ya. Pak, itu yang SO42 main bisa ada karbonnya dari mana ya, Pak? Itu kan H2O sama C. SO42 main. 42 main kenapa bisa ada karbonnya? Oke, tadi kita bahas lagi di sini, ya kan? Nah, ketika kalian mengionisasikan itu kan ditulis katoda L plus sama H main, ya kan? Di kation di katoda itu ada persaingan antara L plus sama H2O ini, ya kan? Sementara kalau di anoda itu saingannya adalah antara anion, anodanya sama H2O. Makanya ini saya tulis SO42 main H2O sama karbon. Ketika anodanya itu inert, ya kan? Ketika anodanya inert, berarti kan ininya juga kita lihat. Berarti saingannya antara SO42 main sama H2O saja. Tapi ketika anodanya itu inert, maka anodanya lah yang kita lihat terlebih dahulu. Makanya ini saya tulis angka 1. Ini yang perlu kita lihat pertama itu adalah di anoda itu yang perlu kita lihat pertama kali adalah anodanya itu apa? Inert atau tak inert. Itu. Nah, sekarang okay. Saya lanjutkan lagi tambah contoh yang ini ketika anodanya itu adalah tak inert. Elektrolisis larutan. Nah, kita pakai larutan lagi Na2SO4 dengan katoda karbon dan
anoda tembaga. Ya, langkah pertama kita ionisasikan lagi kan, Na2SO4. Jadi 2Na plus sama SO4. Katoda ada saingan antara Na plus sama H2O. Di anoda ada saingan antara SO42-, H2O sama apalagi satu lagi, anodanya adalah tembaga, berarti ada C. Sekarang reaksi di katoda, Na plus sama H2O. Yang menang siapa? Yang menang adalah H2O kan. Jadi ini H2O menjadi H2, ya kan? H2 elektron H2O. Ini. Sekarang reaksi di anoda. Yang menang siapa? Ingat, kita lihat pertama adalah anodanya itu apa? Anodanya CO. Berarti yang menang adalah CO. Karena CO ini tak I. Nah, maka reaksi anoda nanti CO. CO ini akan menjadi CO2 ditambah 2 ini. Yang kalau katoda yang kalian lihat adalah anion sama air. Anoda yang kalian lihat anion, air sama anodanya itu. Ada 3 saingan di anoda. Kalau di katoda cuma hanya ada 2 saingan seperti itu. Sampai sini adakah yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Sampai lupa absen. Tanya otomatis. Parade kita lanjut pada saya. Yang penting reaksinya ini kalian bisa terlebih. Sebenarnya kalian buka sambil coba kalian buka uji pemahaman 2.5. 2.5 nomor 2. Kalian nggak perlu buat bahkan soal analisisnya. Yang penting kalian bisa nulis reaksi di anoda, reaksi ionisasi anoda sama katodanya, ya. Sama kayak minggu kemarin, ya. Dan nanti nunjuk siapa, terus fotonya yang kalian presentasikan ya kayak minggu kemarin. Ya, silakan dicoba nomor 2 B C BC 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 BCF BCFG ya. BCFG. Coba dulu nanti saya habis ini nunjuk. Minggu kemarin ditunjuk tapi AFK ya malah ya. BCFG. Pas BCFG nanti yang mencoba mengerjakan adalah B itu Faros ya. Faros masih ada ya, Faros ya. Faros. Kemudian C itu nanti adalah balapan ya berarti. Balapan C Eva masih ada. Kemudian F IPA 9. Bagus. G Random ya. G itu G Charles. Charles ada Charles. Ada ya, Pak. Ya, berarti tadi Faros, Eva, Bagus, coba saya kayak kemarin ya, tulis di kertas di buku kalian
foto dan nanti dipresentasi. Yuk, kalau ada yang masih dibingungkan silahkan tanya saja.
Yuk, sudah yuk. Yang mau silakan. Siapa dulu mau mempresentasikan jawabannya? Faros, Eva, Bagus, atau Charles? Silahkan. Ya, gengs. Ya, gengs. Faros, Eva, Bagus, Charles. Ya, Rafid. ya, gimana Charles? Ini kan di soal saya ada tulisan elektroda PK. Berarti itu PKE masuk ke anodanya ya, Pak? Ya, kalau tulisannya elektroda saja, kalau tulisan elektroda saja, berarti itu dicemplungkan, dimasukkan ke dalam anoda sama katoda. Nah, tapi kan di katoda itu tidak mau diperhatikan ya. Tidak diperhatikan. Yang kita lihat adalah di anoda saja. Baik, Pak. Ya. Saya lanjut dulu ya, Pak. Ya. Pak, ini reaksi totalnya ditulis juga atau tidak? Tidak usah dulu. Yang penting kalian bisa nulis reaksi di anoda, ionisasi, anoda sama katodanya benar. Baca. Baik, Pak. Ya. Yuk, Faros ada apa enggak? Faros, Eva, Bagus. David. Ini. Oh ya, bagus. 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 Bagus apa dulu tadi, Gus ya? H2SO4 dengan elektroda PT. Mari kita lihat jawaban dari Bagus. Yang lain bisa kelihatan jawabannya Bagus ya? Kan dia sedang presentasi. Ya. Kelihatan. Sip. Bagus. H2SO4 dengan elektroda PT. Berarti yang di katodanya itu yang mengalami oksidasi nanti adalah H+, ya. Terus jangan lupa mereaksikan ionisasi H2SO4-nya dulu ya. H2SO4 menjadi 2+ sama SO4 2-. Itu jangan lupa dulu. Jadi nanti kita tahu mana yang di katoda, mana yang di anoda. Nah, itu.
Nah ini, Andri kamu gak mudeng kamu nama kamu kayaknya. Oke, H plus ditambah 2 elektron menjadi ya 2 itu di katoda. Oke, sekarang di anodanya. Nah ini, karena belum jelas ya, jadinya bisa diurat-urat ya. Oke, di katoda ada H plus ditambah 2 elektron menjadi H2. Oke, di anoda karena tadi yang mengalami reaksi ionisasi menjadi H plus sama SO4 2 min. SO4 2 min itu akan yang mengalami oksidasi nanti adalah airnya. 2O jadi O2 tambah 4A plus tambah 4E. Oke, terima kasih Bagus. Sama-sama, Pak. Ya, tadi jawaban dari Bagus. Kita tulis. Nah, ini kelihatan ya, punya saya ya. Yang 2F. 2F adalah 2SO4 larutan ya. Dengan elektroda PT. Platina. Ingat langkah pertama adalah kalian tuliskan ionisasinya terlebih dahulu 2SO4 ya kan. Ionisasi menjadi 2H plus ya kan. Sama 4 di api ya. Ini di katoda, ini di A. Ringannya ada H. O ini O sama PT. Nah, sekarang reaksi di K katodanya. Antara H plus sama H2O yang menang siapa? Yang menang adalah plus. Karena H plus berada di lebih K kanan. Jadi 2H plus tambah 2 elektron di H. Sekarang di anodanya. Pak, screen-nya nggak keluar. Screen-nya nggak keluar. Oh iya, lupa Risa. Oke, mohon maaf. Oke, ini kelihatan ya? Ya. Oke, ya maaf. Tadi lupa mencet sum. Oke, larutan H2SO4 dengan elektroda PT. Ingat, ionisasikan dulu. H2 plus plus SO4 2 min. Di katoda ada H plus sama air. Di anoda ada SO4 2 min, air sama elektroda platina. Sekarang di katoda, antara H plus sama H2O yang menang adalah H plus. Di red volta ya kan, H plus itu lebih kanan kan. Jadi H plus 2 plus tambah 2 elektron menjadi H2. Pastikan gas hidrogen. Sekarang di anoda. Anoda saingan antara SO4 min, H2O sama PT. Nah, elektrodanya adalah PT, platina. Platina ini inert. Karena inert berarti kita tinggal melihat SO4 2 min sama H2O. Ternyata yang menang adalah H2-nya. Jadi kita tulis H2O, H2 ya. Teroksidasi menjadi O2 tambah 4 elektron ditambah 4 H. Ini. Jadi jawabannya bagus. Oke, mungkin kalian bisa nuliskan ini terlebih. Ya, lanjut. Yang lain silahkan. Jadi Faros, Charles sama Eva. Faros, Eva sama Charles. Yuk. Faros, Eva, Charles. Faros ada nggak Faros?
Pak, ini berarti langsung di share screen ya Pak, kalau sudah ya Pak? Ya, langsung di share screen aja, Les. Siapa? Sudah kelihatan enggak? Oke, ya, kelihatan. Yang kedua, larutan AgNO3 dengan elektroda perak. NO3 terion menjadi Ag plus sama NO3 main. Di katoda ada Ag plus sama H2O. Oke, di anoda ada NO3 main, H2O sama Ag. Sekarang kita lihat reaksi di katodanya Charles ya. Katodanya Ag plus sama H2O. Yang menang adalah Ag plus. Karena Ag plus berada di sebelah kanannya H2O jauh. Oke, sip. Berarti Ag plus ditambah elektron menjadi Ag. Oke, bagus. Sekarang di anodanya. Nah, ini Charles ya. Dilihat anodanya kalau tak inert, itu yang menang siapa, Charles? Anodanya kah? Anodanya kah? NO3 minnya atau H2O? Kalau tak inert. Ag-nya yang menang. Nah, kalau tak inert berarti harusnya adalah Ag-nya yang mengalami oksi. Oke, Charles, silahkan dikoreksi lagi ya. Diperbaiki. Saya jelaskan yang punya Charles. Oke, terima kasih. 2G. Saya sambung ya kayak tadi. Oke, saya resume dulu di sana. Oke, sudah kelihatan ya. 2G punya Charles. Larutan AgNO3 dengan elektroda Ag. Kira, kan? Kita lakukan ionisasi dulu. AgNO3 kan? Ag terion menjadi Ag plus sama ion NO3 kan? Katoda, anoda. Katoda ada persaingan antara Ag plus sama H2O. Di anoda ada persaingan antara NO3 H2O sama elektroda Ag-nya. Sekarang reaksi di katoda. Reaksi di katoda antara Ag plus sama H2O. Yang menang siapa? Yang menang adalah Ag plus. Karena dia ada di sebelah kanannya H2O. Nah, nanti nulisnya adalah Ag plus kan? Tambah elektron. Jadi sekarang reaksi di anodanya. Antara NO3 main, H2O, sama elektroda Ag, manakah yang menang? Nah, karena Ag ini tak inert, karena Ag itu tak inert, maka yang menang adalah Ag-nya. Si Ag ini yang menang nanti. Berarti anodanya nanti adalah Ag padat ya, berubah menjadi Ag plus, ya kan? Plus 1 elektron. Nah, ini nanti kalau kita coret-coret, ya kan? Kita jumlahkan coret-coret. Meskipun Ag-nya ini sama, itu nggak boleh kita coret. Yang boleh kita hilangkan itu hanya elektron sama ionnya. Karena yang dapat berenang-renang kan ion. Nah, ini reaksi totalnya akan menjadi Ag. Kan? Ag ini di mana? Pada anoda. Kan? Menjadi Ag pada K. Kalau kita menuliskan reaksi totalnya. Reaksi total itu tidak jarang ya, jarang ditanyakan reaksi total. Mungkin kalian bisa nuliskan reaksi di katoda sama di A. Yuk, Faras sama Eva, silahkan. Faras sama Eva. Ini
Ross sama Eva-nya gimana ya? Oke, Eva. Coba ke laptop. Oke, sip. Oke, ini jawaban dari Eva. Ya, jawabannya buku kas. Ya. Oke, larutan CdNO3 dua kali dengan elektroda PT. Nah, kita lihat jawaban dari Eva. Yang lain bisa terlihat ya, jawabannya Eva ya. Bisa. Bisa. Nah, kita lihat larutan CdNO3 dua kali dengan elektroda PT. Katoda CD, nah, diionkan dulu ya, Pak ya. Jangan lupa kita ionkan dulu CdNO3 dua kali. Itu kalau terion menjadi CD2 plus dan NO3 min. Katoda akan terjadi persaingan antara CD. Nah, ini saya print screen aja jawabannya Eva. Oke, terima kasih Eva. Saya lanjutkan, sudah saya print screen. Saya lanjutkan di punya saya. Lihat apa enggak? Zoom. Oke, kelihatan ya? Oke, kelihatan. Oke, sip. Oke, ini jawaban dari Eva tadi. Nah, oke. Ingat, seperti biasa langkah pertama kita tuliskan reaksi ionisasinya dari CdNO3 dua kali ya. Ini CdNO3 dua kali. Kita ionkan dulu menjadi Cd2 plus sama NO3 min. NO3 min. Ya. Di sini nanti akan katoda ini ada saingan dengan HO dengan H2O, sini dengan elektroda platina. Nah, sekarang di katoda. Katoda ada persaingan antara Cd2 plus sama H2O. Maka yang menang adalah Cd2 plusnya. Seperti jawabannya punya ini ya. Berdua elektron menjadi Cd. Sekarang NO3 min H2O sama elektroda platina. Platinanya itu adalah elektroda inert. Kalau inert berarti kita sekarang melihatnya NO3 min sama H2O. Ion sisa asam oksi NO3 min, maka yang menang nanti adalah H2O-nya. 2O menjadi 3 plus 4 elektron O2. Nah, 2 ini sudah benar. Kali 2, kita lihat hasilnya adalah oke, ini. Nah, terima kasih Eva. Nah, sekarang menunggu jawaban dari Faros. Ya, Faros ada atau enggak Faros? Karena Faros nggak ada, maka silakan kalian mencari tahu sendiri jawabannya nanti. Silakan dicoba. Ya, nomor 2 itu bisa kalian coba semua. Ya, karena waktunya sudah pukul 9, sudah 2 jam, sudah 4 jam pelajaran sesuai jam kimia. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya tutup?
Pak, saya mau tanya. Ya, gimana Ki? Saya masih bingung cara nentuin inner sama tak innernya, Pak. Inner sama tak Makasih. innernya. Ya, Oke Ki, inner sama tak innernya. Inner itu cuma ada 3 Ki. Selain itu berarti masuknya dia tak inner Ki. Ya. Yang inner itu hanya C, PT, dan AO Ki. Nah ini Ki. Nah, kalau anodanya itu tak inert, ya kan? Kalau anodanya inert dulu lah. Kalau anodanya inert, CPTAU, misal adalah soal nomor 2 yang B, C, D, E, F, H, itu semuanya inert, ya kan? Pakai elektroda ya Pak. PT, PT, grafit, C, C, PT, PT, ya kan? Dia inert semua. Ya, Kalau anodanya itu inert, berarti kamu tinggal lihat anionnya itu bentuknya apa, Ki? Kalau anionnya itu harida, ada F min, Cl min, Br min atau I min, tinggal langsung dioksidasi menjadi gasnya. Jadi Cl min menjadi Cl2, F min menjadi F2, Br min menjadi Br2, I min menjadi I. Kalau anionnya adalah anion sisa asam oksi, ada O-nya seperti tadi, contoh soal dari Eva atau dari Charles tadi. Terus ya, Eva ya, yang tadi jadi NO3 2 kali sama bagus ya 2SO4 ya. NO3 min kan ada O-nya gitu. Berarti nanti yang teroksidasi adalah H2O. SO4 2 min kan ada O-nya. Berarti yang teroksidasi juga H2O. Seperti itu. Kalau soal dari Charles tadi ya, larutan AgNO3 dengan elektroda perak. Larutan AgNO3 dengan elektroda perak Ag. Berarti di anoda itu ada saingan NO3 min, H2O sama Ag. Karena Ag itu tak inert, ya otomatis tinggal langsung dimasukkan aja. Kalau dia tak inert, maka nanti yang reaksi di anodanya ya langsung Ag itu. Misal kalau di anoda ini elektrodanya adalah T, ya kan, atau C, maka yang menang nanti H2O-nya. Seperti itu, Ki. Coba dulu. ya Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan lagi seperti itu? Oke, sudah tidak ada. Waktunya sudah habis. Kita cukupkan untuk hari ini. Ya, kita lanjutkan lagi minggu depan. Ini nanti ada tugas tentang elektrolisis ini ya. Itu. Terima kasih untuk pagi ini ya. Selamat pagi. Silakan melanjutkan untuk pelajaran yang lain. Jangan lupa mandi, jangan lupa sarapan kalau nggak puasa. Ya. Tetap sehat. Jangan keluar-keluar kalau tidak terlalu penting. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Iya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.